dia menjelaskan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu bagaimana sifat-sifat kasih yang harus mereka wujud nyatakan dalam hidup mereka. Ini adalah sebuah panduan bagi jemaat di Korintus, tetapi juga kepada kita semua, bahkan dan khusus bagi kedua kekasih kakak Sepri dan kakak Lita. Ini adalah panduan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga Kristen yang baru. Akan ada berbagai tempat, akan ada berbagai pergumulan persoalan yang nantinya dihadapi. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan, Paulus dia memberikan firman dan memberikan pesan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua untuk kita bagaimana kita sebagai orang beriman kita menjalani kehidupan kita. Dan kita baca di ayat-ayat selanjutnya, dia katakan di situ bahwa kasih itu sabar dan murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencari keuntungan, tidak cepat marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih dia tidak senang kalau tidak ada keadilan, tetapi kasih itu dia bersukacita karena kebenaran. Kasih dia menutupi segala sesuatu. Dia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan kasih menanggung segala sesuatu. Pemaham saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan dua pribadi menjadi satu, dan kasih Tuhan yang mengajarkan ini untuk menjadi penuntun bagi kedua anak terkasih saudara terkasih untuk membangun hubungan sebagai seorang suami dan istri dalam menjalani kehidupan dan tentunya membangunnya dengan melibatkan Tuhan. Mari kita sama-sama memahami sifat-sifat kasih yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Yang pertama, Rasul Paulus katakan bahwa kasih itu sabar. Kasih yang sejati itu dia menuntut adanya kesabaran. Dalam kehidupan rumah tangga, dua orang harus bersedia untuk saling mendukung dan memahami, terutama ketika ada dalam situasi atau keadaan di mana ada perbedaan pendapat misalnya, atau menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Kasih ini yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa kalau sudah berkomitmen untuk hidup bersama, maka harus bersedia juga untuk menghadapi tantangan dan harus sabar. Kakak Lita harus sabar mendukung kakak Sepri dan begitu juga sebaliknya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, karena tidak semua hal dalam kehidupan kita yang kita rancangkan, yang kita tentukan itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita sebagai manusia, kita bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang punya kuasa, Dia yang menentukan arah jalan kehidupan kita. Karena itu, libatkan Tuhan dan para kasih itu sabar dalam segala sesuatu, maupun dalam berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga menanti. Kalau nanti ada berbagai persoalan yang datang, maknai itu sebagai proses Tuhan, maknai itu sebagai pembentukan Tuhan untuk keluarga menanti. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kasih itu dia murah hati. Dalam kehidupan bersama sebagai suami istri, sebagai sebuah keluarga, kasih itu dia harus memberi tanpa pamrih. Dia harus memberi tanpa meminta imbalan. Kasih dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak mencari kepujian untuk pribadinya sendiri. Karena itu, dua orang ketika nanti menjalani kehidupan rumah tanggamu, taruh ini sebagai panduan. Ketika nanti satu mulai merasa dirinya paling berperan dalam kehidupan rumah tangga, ingat bahwa firman Tuhan hari ini dia menegur kita semua, mengingatkan kita semua untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri, untuk tidak mencari kepujian untuk diri sendiri. Ketika dua orang dipersatukan, maka dua orang bukan lagi dua tetapi satu. Karena itu saling menopang, saling mendukung dalam keluarga itu perlu. Kerjasama dalam keluarga itu perlu. Bukan mau menunjukkan bahwa saya lebih hebat dalam rumah tangga ini, saya lebih berperan, saya yang menanggung segala sesuatu dalam keluarga ini, jadi saya yang paling ini. Tidak. Tetapi kasih yang Paulus